Halo teman-teman, hari ini kita akan kulineran di cabang Kang Bubur yang berletak di Jalan Parahyangan, nomor 45 Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang menjual bubur ketan hitam dengan inovasi es serut. Siapa aja target pasar tukang bubur Karawang? Untuk Kang Bubur sih target utama kita sih di milenial ya, karena emang dilihat dari berbagai macam topping itu milenial, tapi kita juga targetnya juga family friendly gitu. Jadi anak-anak juga bisa gitu karena ada es krim. Apa yang membedakan produk penjualan Kang Bubur dari pesaing? Untuk pesaing sih kayaknya bubur ketan hitam yang anget ya. Kalau kita dibuatnya dingin, jadi kita ditambah es krim sama berbagai topping kayak sereal, buah-buahan, puding dan lain-lain. Jadi kelihatannya lebih menarik gitu, Instagramable gitu. Bagaimana strategi pemasaran untuk menjangkau seluruh kalangan pelanggannya? Untuk strategi pemasaran sih kita bisa lewat akun-akun sosial media yang di Instagram kayak Info Karawang, Karawang Kekinian yang emang viewernya emang banyak-banyak milenialnya gitu. Terus yang kedua juga kita pakai Meta Ads. Di Meta Ads kan ada Facebook Ads, ada Instagram Ads, jadi kita pakai itu juga. Selanjutnya, apa tantangan utama yang Kang Bubur Karawang hadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Untuk tantangan sih, sebenarnya tantangan dulu pernah ada tuh waktu COVID. Zaman COVID kan kita tidak boleh dine in ya, kita harus take away. Namanya kita bisnisnya di ice cream, kalau di take away orang-orang pada nggak mau tuh, biasanya karena mencair gitu kan. Terus juga mungkin saat hujan juga itu jadi tantangan buat kami karena emang ice cream juga kan. Untuk mengatasinya sih kita mengeluarkan menu-menu hangat kayak somai Bandung, batagor Bandung, terus jadi biar menarik orang aja ke sini gitu. Bagaimana caranya Kang Bubur sendiri itu membangun positioning bisnisnya di mata pelanggan? Kita bangun positioning bisnisnya sih kayak tadi kita memposisikan bisnis kita tuh untuk milenial gitu. Jadi kita bikin semenarik mungkin, Instagramable mungkin sehingga banyak kalangan muda yang tertarik untuk mencoba bubur ketan hitam ini gitu. Kebanyakan kan bubur ketan hitam tuh dimakannya tuh sama orang-orang tua ya, kalau yang hangat itu kita posisi iya pakai santan, kalau kita ganti kita pakai susu, pakai es krim, pakai topping-topping gitu kan. Jadi posisi kita lebih modernkan lagi gitu. Apa saja kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam bisnis Kang Bubur ini? Untuk kekuatan sih kita karena emang unik ya dari produknya, jadi itu kekuatan kita sih dari keunikan itu. Terus untuk kelemahannya sih untuk bahan baku kita rada kurang itu, untuk dari Karawang itu supplier dari Karawang kurang, jadi kita harus cari supplier dari luar kota gitu untuk kayak bubur ketannya, terus kayak topping-topping yang lain emang di Karawang itu susah. Mungkin dari penyimpanan karena emang kita kan mainannya banyak buah-buahan juga, jadi penyimpanan juga harus difokuskan kembali. Pendingin kita banyak, terus juga kayak lebih di-up lagi produknya, atau enggak kalau misalkan si buah-buahan ini kurang laris nih di Karawang, kita sedikitkan gitu ininya stoknya. Apakah Kang Bubur bekerja sama dengan beberapa platform untuk menawarkan hal yang didukung? Kalau untuk platform sih kita pakainya Grab sama Gojek, itu saja. Berapa banyak karyawan yang Kang Bubur punya? Untuk karyawan saat ini sih 3 untuk saat ini. Selanjutnya nih Mas, berapa sih kisaran keuntungan yang Kang Bubur peroleh tiap harinya? Untuk kisaran sih kita ambil persentase aja sekitar 30%-an lah dari omset gitu. Terus selanjutnya bagaimana Kang Bubur mengelola operasional bisnis di sini? Untuk mengelola operasional sih kita
Kita alhamdulillah di sini udah banyak ini ya, kerja sama supplier. Jadi alhamdulillah udah dikirim-kirimin tuh untuk operasionalnya. Kayak apa namanya, pengadaan bahan baku kita udah ada jadwalnya alhamdulillah. Terus untuk karyawan juga kita udah pakai SOP gitu. Jadi kita tinggal ini aja sih, perbaikin terus gitu. Apakah berencana akan membuka cabang baru lagi? Untuk membuka cabang baru sih untuk sekarang belum. Insya Allah kedepannya mah, amin gitu. Bagaimana Kang Bubur menetapkan dan menyesuaikan harga produk? Untuk menyesuaikan harga produk kita dilihat dari HPP-nya itu tersendiri, harga pokok produknya itu tersendiri, terus ditambah sama kayak sewa tempat dan perkiraan untuk gaji karyawan juga gitu. Baru kita tetapkan ambil sekitar ya kita 30 atau 40% untuk profitnya. Baik Pak, bagaimana Kang Bubur mengatasi situasi ketika produk tidak memenuhi ekspektasi pelanggan? Kalau tidak memenuhi ekspektasi pelanggan, paling kita itu ya perbaikan lagi gitu. Emang biasa suka ada tuh komen-komen kayaknya yang masuk ke kita. Itu juga untuk membangun kita sendiri sih, biar lebih baik lagi. Evaluasi apa ya? Evaluasi, betul. Jadi kalau misalnya ada produk-produk yang emang nggak sesuai, kita lihat dulu yang nggak sesuainya itu seperti apa. Apakah kalau misalkan ininya nih kekecilan atau kesedikitan, berarti kita perbaiki bisa lebih banyak. Apakah kita nambah harga atau gimana? Terus kalau untuk produk yang kurang laku, paling kita inovasiin lagi biar lebih tertarik ke pelanggan. Lalu dalam sehari Pak, kalau bubur yang terjualnya ada berapa? Untuk bubur ketan hitam sih paling kisaran 30 porsi atau 40. 40. Bubur Karawang ini dari tahun 2020 akhir. Dalam penjualanmu, apa yang paling best seller di Kang Bubur Karawang? Untuk best seller saat ini sih di bubur sih, itu kan bubur menu utama kita ya. Cuman kalau misalkan yang menu yang lain sih di es serut. Karena emang mungkin Karawang panas ya, jadi melihat es serutnya seneng gitu, seger. Sekian kegiatan observasi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.